Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Di sore hari ini kita berjumpa kembali bersama kami Rekel. Kita mau beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan sukacita, dengan bersemangat. Nah, sebelum ibadah dimulai, biarlah kita mulai dengan berdoa. Lipat tangan kita, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan kami kesempatan Tuhan untuk beribadah kepada Engkau meskipun melalui online, tapi biarlah kami bisa merasakan kasih-Mu, merasakan kehadiran-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Berikanlah sukacita yang daripada Engkau Bapa. Berkatilah Tuhan dari ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dari dalam nama Tuhan Yesus kita yang sudah bersukacita katakan amin. Yuk adik-adik kita bersukacita, kita bangkit berdiri, kita pujikan segala puji syukur hanya bagi Tuhan Yesus. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Kami mau bersorak.
setiap saat ya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus baik, karena kasih Tuhan Yesus itu tidak berkesudahan. Kita pujikan setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Segalanya. Kita mau masuk dalam firman Tuhan. Kita pujikan Roh Kudus yang manis, tolong aku untuk menjadi anak Tuhan yang manis, yang dia mendengarkan, mengerti akan firman Tuhan yang akan disampaikan. Dengan segenap hati kita pujikan ya. Ku buka hatiku Tuhan. Ku
Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis, anak Tuhan, anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Saya serah pada hambanya. 3. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa kabar sore hari ini? Ketemu lagi sama kalian di minggu yang keempat di bulan Agustus. Minggu besok adalah minggu yang terakhir. Nah, hari ini ketemu lagi sama kalian. Minggu kemarin kita ketemu sama siapa ya? Minggu kemarin itu kita ketemu sama Kak kalian lupa. Nah, kita lihat di channel YouTube sama-sama ya. Minggu kemarin kita ketemu sama siapa sih? Kalau nggak kalian halo ho ya Kak Miracle. Nah, salah satu dari itu. Nah, hari ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan tentang masih ada mujizat. Nah, tadi kita sudah memuji menyembah Tuhan, kita sudah bersuka cita, dan kini saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan kita, tutup mata kita, dan tundukkan kepala kita. Bapak yang di surga yang baik, kami mengucap syukur buat semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Kau masih mengumpulkan kami setiap anak-anak-Mu untuk kami beribadah bersama-sama oleh cara online ya Bapak. Tapi kami mengucap syukur dan kami berterima kasih. Bertanda dan berdaulatlah dari awal pertengahan hingga akhir ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kita yang siap mendengar kebenaran firman Tuhan berkata amin. Nah, jadi sore hari ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan tentang masih ada mujizat. Siapa di sini yang percaya sama mujizat? Kita semua pasti percaya. Adik-adik yang gak percaya mujizat, segeralah bertobat. Kita semua harus percaya sama mujizat. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, di setiap harinya kita akan melihat mujizat Tuhan, karya Tuhan yang begitu luar biasa. Apa yang kita doakan akan kita dapatkan, apa yang kita minta akan kita terima. Nah, itu adalah mujizat. Bahkan kalian sama adik-adik masih bisa beribadah bersama-sama, itu juga mujizat. Mujizat kesempatan untuk kita masih bisa beribadah bersama-sama. Nah, tapi sore hari ini kita akan belajar dari seorang yang memiliki iman yang luar biasa. Perkataannya tuh wah, luar biasa banget ya adik-adik. Kita buka kitab kita pada kitab Markus pasal yang kelima. Markus pasal yang kelima ayat 25 sampai yang ke-34. Jadi kita akan belajar bagaimana seorang ini, kakak ya, mungkin masih muda jadi kakak aja. Jadi kakak ini tuh luar biasa banget. Dia mengalami kesakitan, dia mengalami suatu hal yang berat dalam hidupnya. Tapi ketika dia melihat Tuhan Yesus, timbul iman di dalam dirinya, dan dia berkata mujizat pasti akan terjadi. Nah, kita akan lihat kisahnya adik-adik. Bagaimana kisah dari kakak yang luar biasa ini. Namanya siapa ya? Namanya gak kita adik-adik, jadi anggap aja namanya siapa ya. Gak usah deh, kita jadi Matius 5 pasal yang ke-25 ayat yang ke-34. Kalian bacain, adik-adik dengarkan dengan baik-baik. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Berapa tahun adik-adik? 12 tahun. Kakak ini, perempuan ini mengalami suatu kesakitan. 12 tahun adik, bukan kayak kita mungkin sehari aja udah pusing aja, udah kayak mah aku pusing, mah aku sakit, udah kayak aku butuh pertolongan mah, aku mau beli obat gitu kan. Tapi kakaknya 12 tahun adik-adik, 12 tahun dia mengalami kesakitan. Dia sudah pergi kemanapun, dia udah berusaha kemanapun untuk mendapatkan kesembuhan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Kalau sekarang dokter ya adik-adik, tapi zaman dulu ngomongin tabib. Jadi perempuan itu sudah pergi kemanapun, udah pergi ke tabib, pergi kemana,
tapi tidak mendapatkan suatu kesembuhan, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Uangnya, hartanya, kekayaannya, semuanya udah nggak ada. Buat apa? Buat memperoleh kesembuhan. Dia pergi ke berbagai macam tabib, mungkin tabib yang ada di sana, tabib yang ada di sana, tabib yang ada di sana, yang katanya bisa memberikan kesembuhan. Tapi ternyata tidak ada satupun tabib yang dia datangi memberikan kesembuhan. Sampai semua harta yang dia miliki hilang, habis. Telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Gak ada kesembuhannya, gak ada keuntungannya, gak ada faedah sama sekali. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia berharap tentang kepada tabib itu keadaan semakin membaik, tapi kenyataannya malah sebaliknya adik-adik. Keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Jadi dia tuh dengar berbagai macam berita. Tuhan Yesus melakukan kesembuhan, Tuhan Yesus melakukan mujizat, Tuhan Yesus melakukan suatu hal yang luar biasa. Nah, dia dengar tuh adik-adik berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Jadi nih adik-adik, kisahnya itu suatu saat itu Tuhan lagi jalan-jalan sama murid-muridnya. Tuhan Yesus lagi jalan-jalan sama murid-muridnya. Terus kan karena Tuhan Yesus sudah terkenal karena dia bisa melakukan banyak hal luar biasa, mujizat, kesembuhan, buta melihat, lumpuh berjalan. Pokoknya tersiarlah, wah ini orang ini dahsyat nih, Yesus ini orang luar biasa nih. Maka banyak orang mengikuti Tuhan Yesus karena ingin mendapatkan mujizat. Jadi perempuan ini dengar nih, dia mendengar tentang berita Tuhan Yesus yang luar biasa, yang bisa menyembuhkan, yang bisa memulihkan, yang mendatangkan mujizat. Maka pada waktu itu di antara banyaknya kerumunan orang-orang di situ, perempuan itu nyelip di situ adik-adik. Dia berada di tengah-tengah perkumpulan orang yang sangat banyak itu. Di antara orang banyak itu ada seorang perempuan juga yang mengikuti Tuhan Yesus. Siapakah perempuan itu? Nah, perempuan itu adalah yang tadi, yang dia sakit pendarahan selama 12 tahun. Dia mau nih adik-adik mendapatkan suatu kesembuhan, iman yang luar biasa. Dari semula hartanya udah habis karena pergi ke tabib-tabib. Sekarang dia gak punya apa-apa nih, tapi dia punya suatu iman, dia punya percaya bahwa dia akan mendapatkan mujizat. Maka dari itu, setelah dia memiliki tekad yang kuat, rasa percaya yang tangguh, dia berusaha mendekat kepada Yesus. Dia mencoba mendekat. Orangnya kan banyak adik-adik. Adik-adik kalau pernah ngelihat Pak Presiden tuh kan yang ngelindungin banyak ya, namanya Pas Pampres. Pas Pampres kan banyaknya, ada orang situ banyak banget kayak bodyguard gitu adik-adik. Kita kalau mau mendekat ke Pak Jokowi, ke Pak Presiden pasti nggak bisa karena banyak yang melindungi. Nah sama kayak Tuhan Yesus ini, perempuan itu mau ketemu sama Tuhan Yesus, tapi ternyata dia harus berlawanan dengan banyaknya orang di situ, banyak sekali sampai berdesak-desakan. Tapi sekali lagi dia mempunyai iman yang kuat, dia mau ketemu sama Tuhan Yesus untuk mendapatkan mujizat. Kalau dilihat dari filmnya adik-adik, kalau adik-adik search di Google di YouTube, kalian lihat filmnya itu orang-orang itu benar-benar banyak banget berdesak-desakan. Jadi kayaknya mustahil dia tuh perempuan itu yang tadi yang sakit pendarahan itu gak ketemu sama Tuhan Yesus, kayak mustahil, nggak mungkin dia bisa mencapai. Di tengah-tengah dia posisi lagi sakit, kayak mustahil buat dia bisa ketemu sama Tuhan Yesus. Tapi dia punya tekad yang kuat. Dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Jadi cuma berkata, aku cuma butuh jamah jubahnya aja, aku pasti sembuh, aku yakin. Jadi dia nggak perlu tuh namanya tersungkur depan Yesus dulu, berkata-kata Tuhan tolong sembuhkan aku sakit pendarahan 12 tahun, Tuhan tolong. Enggak, dia punya iman yang luar biasa. Dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Kita balik ke ayat yang tadi lagi.
Yang ayat 28 dikatakan, sebab katanya, asal aku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan apa yang terjadi adik-adik? Ayat 29 mengatakan, seketika itu juga, detik itu juga, ketika dia menjamah jubah Tuhan Yesus, berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Iman yang luar biasa adik-adik. Dia cuma modal tekad iman percaya kepada Tuhan. Dia gak mungkin bisa datang tersungkur di depan Tuhan berkata-kata, Tuhan tolong sembuhkan aku. Gak mungkin. Di tengah-tengah banyaknya manusia, lautan manusia, dia akan memiliki iman yang berkata, asal aku jamah saja jubahnya, aku pasti akan sembuh. Nah, ayat 3:30 dikatakan adik-adik, pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling ke orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Tuhan Yesus merasa ada nih suatu kuasa yang keluar dari dalam dirinya. Makanya dia berkata, dia berkata kepada orang-orang itu. Tuhan Yesus berkata, siapa yang menjamah jubahku? Tuhan Yesus merasa nih, kayaknya ada satu kuasa yang keluar. Terus dia berkata, siapa yang menjamah jubahku? Tuhan Yesus mungkin kayak marah gitu kan, kayak siapa? Tuhan Yesus waktu marah gak sih? Kayaknya sih gak marah, cuma pada waktu saat itu terus karena semuanya berdesak-desakan adik-adik kan. Nah Tuhan terus berkata, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya jawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku. Jadi kayak murid-murid tanya sama Tuhan, Tuhan engkau bertanya siapa yang menjamah jubahmu, tapi apa engkau tidak melihat bahwa di sekelilingmu ini banyak orang? Kenapa engkau berkata siapa yang menjamah aku? Jadi kayak murid-murid, Tuhan ada aja deh. Kayak Tuhan yakin nanya gitu. Ini kita di tengah kerumunan, kita nggak mungkin tahu siapa yang menjamah engkau Tuhan. Kalau 1-2 orang mungkin, kamu yang jamah ya, kan kita bisa bilang gitu kan. Ini banyak, sampai murid-murid itu bilang, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Mereka itu kasih tahu Tuhan, kita itu lagi di banyak orang, kerumunan kita itu besar. Kenapa engkau bisa berkata dan bertanya siapa yang menjamah aku? Lalu ia itu Yesus ya adik-adik. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Jadi Tuhan Yesus mulai menerapkan, siapa ini yang menjamah jubahku ini ya? Siapa ini ya? Tuhan Yesus teropong, lihat. Nah, karena Tuhan nih udah ngeliatin nih, mau tahu siapa yang jamah, perempuan tadi merasa takut. Apakah dia akan dimarahi karena sudah memegang jubah Tuhan Yesus? Ayat 33 dikatakan, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Kira-kira dia bakal diapain sama Tuhan Yesus ya? Dia takut. Ya kan? Terus tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahu segala sesuatu kepadanya. Jadi yaudahlah, Tuhan aku dimarahin, aku datang kepada Yesus. Dia tersungkur adik-adik dan dia memberitahukan, menceritakan apa yang terjadi dalam dirinya. Dia sakit pendarahan, dia berdesak-desakan, dia berkata dalam dirinya, ketika aku jamah jubahmu saja Tuhan, aku pasti akan sembuh. Nah, dia bercerita sama Tuhan kronologinya, kenapa dia jamah jubahnya dan kenapa Tuhan merasakan kuasanya mengalir di dalam dirinya. Maka ayat yang ke-34, maka katanya kepada perempuan itu, kata Yesusnya adik-adik kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ya Tuhan gak marah, Tuhan cuma kayak tanya siapa nih yang jamah, ada kuasa yang mengalir dari dalam tubuhku. Ternyata adik-adik, ketika kita datang kepada Tuhan dengan rasa percaya, iman yang percaya, ketika kita meminta sesuatu, kita pasti akan mendapatkannya. Perempuan ini kayak merasa mustahil untuk menerobos banyaknya orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dengan tengah dia kesakitan, pendarahan selama 12 tahun, dia gak punya tenaga. Tapi dia bisa muncul dari dalam pikirannya. Dia berkata dengan imannya, asal aku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh.
Jadi kalau perempuan ini memiliki iman yang begitu besar untuk datang kepada Yesus, kita juga sebagai anak-anaknya, kita punya permintaan apa kepada Tuhan? Kita punya pergumulan apa kepada Tuhan? Kita datang kepada Tuhan berkata, Bapa, aku yakin dan percaya aku akan menerima apa yang aku minta. Kita harus percaya adik-adik bahwa segala sesuatu yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita semuanya adalah yang terbaik. Kita mungkin minta, Tuhan berikan aku kepintaran, aku bodoh Tuhan, aku butuh kepintaran daripada Engkau. Aku lemah dalam matematika, aku lemah dalam bahasa Inggris, tolong Tuhan. Tuhan tolong nggak? Tolong dong. Tuhan kasih tolong. Tuhan akan berikan kepintaran, kepandaian, hikmat, marifatnya bagi setiap kita semua. Adik-adik punya pergumulan apa? Tuhan, aku mau berangkat sekolah tapi aku nggak punya sepeda, sekolahku jauh Tuhan, aku nggak punya uang buat naik angkot. Tuhan pasti akan tolong nggak? Tuhan tolong. Tuhan akan tolong kita dengan caranya yang begitu ajaib. Bagian kita yaitu percaya, maka Dia akan bertindak. Bagian kita yaitu meletakkan seluruh kepercayaan kita, pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Ayat firman Tuhan, ayat yang terakhir kita buka di Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Jadi imani firman Tuhan pada sore hari ini adik-adik. Di Matius 7 ayat 7 sampai 8 firman Tuhan mengatakan, dengarkan baik-baik, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Jadi kalau kita minta, kita akan diberi gak? Diberi. Kenapa kau bisa yakin kak? Bisa kan firman Tuhan yang mengatakan. Firman Tuhan iya dan amin. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Jadi cari kemana sih? Ke Tuhan Yesus. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu akan dibukakan. Jadi gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Gak ada yang gak bisa Tuhan lakukan. Semua hal Tuhan bisa lakukan. Jadi apa kita punya pergumulan hari ini? Datang aja kepada Yesus. Tuhan Yesus pasti akan memberikan pertolongan. Saat itu juga, atau tunggu anakku, nanti aku akan menjawab sesuai dengan tepat pada waktunya, atau tidak, itu gak terbaik buat kamu anakku. Tuhan akan berikan yang jauh lebih baik. Jadi ada ketika kita berdoa sama Tuhan, ada 3 jawaban. Ya, tidak, tunggu. Ya, tidak, tunggu. Benar, ya, tidak, tunggu. Nah, ya, tidak. Ya, itu tiga itu benar. Jadi kalau kita taat sama Tuhan, segala permintaan kita pasti gak sih diberikan kepada kita? Pasti. Kalau itu yang terbaik dari Tuhan, menurut Tuhan terbaik bagi kita, pasti akan diberikan kepada kita. Tuhan itu tahu yang terbaik bagi kita adik-adik. Kita taunya mungkin baik buat kita, tapi belum tentu baik menurut Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik dari yang setahun kemudian, 3 tahun kemudian, 4 tahun kemudian. Tuhan tuh tahu yang terbaik buat kita. Tuhan tahu masa depan kita. Kita mungkin kalau suruh naruh masa depan kita nggak bisa, kan kita bukan dukun ya adik-adik. Kita masih manusia. Yang tahu masa depan kita adalah Tuhan. Jadi pada malam hari ini sih. Jadi pada sore hari ini kita belajar tentang ada mukjizat. Masih ada mukjizat. Jadi di tengah-tengah kita ada permasalahan apapun, mau ada apa kek, percaya aja sama Tuhan. Tuhan pasti yang akan memberikan pertolongan. Tuhan yang akan memberikan mukjizatnya bagi setiap kita. Sama seperti perempuan tadi diberikan mukjizat sembuh dari pendarahan selama 12 tahun. Kita juga ketika kita punya pergumulan, datang kepada Tuhan dan Tuhan akan memberikan pertolongan. Sekian renungan firman pada sore hari ini adik-adik. Kita ketemu lagi di minggu depan dengan Kak Miracle kayaknya. Kita ketemu lagi di minggu depan adik-adik. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. Kita berdoa dulu. Kita belum berdoa buat firman. Bapak kami mengucap syukur, kami berterima kasih buat kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Biar kami belajar ya Bapak bahwa mujizat-Mu masih ada sampai dengan hari ini. Engkau Allah yang tidak pernah berhenti. Engkau Allah yang tidak pernah lalai menepati setiap janji-janji-Mu. Buat kami selalu percaya dan buat kami selalu yakin bahwa kuasa-Mu tidak pernah terbatas oleh apapun. Terima kasih ya Bapak, berkati seluruh anak-anak-Mu yang mendengar kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Berkati mereka dengan kebenaran firman-Mu, berkati mereka dengan sukacita, berkati mereka semua dengan kebaikan yang daripada Kau pertemukan kami kembali minggu depan dengan sukacita yang baru. Terima kasih ya Bapak. Kita semua yang sudah berdoa mengucap syukur di depan Tuhan, kita katakan amin. Sampai jumpa di minggu yang akan datang adik-adik. God bless you.